Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ibadallah wasikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Puji serta syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa diberi kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan presentasi mata kuliah pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Dr. Ting Benyamin Haryanto Rusanto, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fatin Rahadi, dan pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai MC serta pemateri yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Adapun susunan acara presentasi kali ini itu adalah pertama pembukaan, kedua presentasi materi, dan yang terakhir penutup. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan serta bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu presentasi materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 dengan tema Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat. Baik, mohon izin untuk next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang konsep masyarakat madani. Menurut Dato' Seri Anwar Ibrahim, beliau menyampaikan bahwasanya masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat, sehingga terciptanya itu stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat itu. Artinya, setiap individu itu memiliki hak dan kebebasan, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh nilai moral, norma, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kebebasan tidak digunakan secara berlebihan, melainkan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadaban. Konsep masyarakat madani ini juga memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam Quran Surat Saba ayat 15 yang menggambarkan kaum Saba sebagai masyarakat yang hidup di negeri yang baik, subur, dan makmur karena mereka memanfaatkan rezeki dari Allah serta bersyukur kepadanya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemakmuran suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh sikap moral, rasa syukur, dan ketaatan kepada Tuhan. Ketika nilai-nilai tersebut dijaga, maka akan tercipta masyarakat yang seimbang, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, masyarakat madani dapat dipahami sebagai masyarakat yang beriman, bermoral, dan menjunjung tinggi keadilan, menghargai kebebasan, serta bertanggung jawab secara sosial. Nilai-nilai inilah yang perlu ditetapkan dalam kehidupan di masyarakat sekarang. Mungkin cukup sekian pendahuluan dari saya tentang apa itu masyarakat madani. Selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari masyarakat madani itu sendiri. Di sini ada 7 poin penting. Yang pertama ada terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok yang inklusif. Maksudnya yaitu masyarakat mampu menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan golongan tanpa saling menutup diri sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada bertuhan. Maksud dari bertuhan yaitu dari setiap individu masyarakat madani memiliki keyakinan kepada Tuhan dan menjadikan sebagai pedoman dalam bersikap maupun berkehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada berakhlak mulia. Nah, dari poin ketiga ini yaitu masyarakat madani menjunjung tinggi etika, sopan, santun, kejujuran, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain maupun sesama. Nah, keempat ini ada meluasnya kesetiaan dan kepercayaan. Masyarakat madani
memiliki rasa saling percaya berkembang tidak hanya dalam kelompok kecil, tetapi juga dalam masyarakat luas, sehingga hubungan sosial menjadi lebih kuat dan stabil. Yang kelima, masyarakat madani saling tolong-menolong. Masyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan siap membantu sesama tanpa membedakan latar belakang. Yang keenam, ada berperadaban tinggi. Masyarakat madani ditandai dengan kemajuan pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, serta kepatuhan terhadap hukum dan nilai kemanusiaan. Yang terakhir yaitu hidup damai secara individu maupun berkelompok. Perbedaan disikapi dengan toleransi dan musyawarah sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tentram. Untuk kesimpulan sendiri dari karakteristik masyarakat madani ini yaitu masyarakat madani merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang adil, damai, dan bermartabat. Mungkin penjelasan karakteristik masyarakat madani begitu saja, cukup begitu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Jadi selanjutnya ini ada elemen atau unsur-unsur masyarakat madani. Masyarakat madani itu tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja. Masyarakat madani butuh unsur-unsur sosial yang menjadikan syarat terwujudnya masyarakat madani. Adapun unsur-unsurnya itu yang pertama ada keberadaan area ruang publik. Keberadaan area ruang publik di sini itu artinya adalah semua warga negara itu punya posisi yang sama dan hak untuk berekspresi serta bertransaksi tanpa rasa takut. Lalu yang kedua ada demokrasi. Demokrasi itu tidak akan muncul, tidak akan jalan jika tidak ada dukungan dari masyarakat, terutama masyarakat madani. Demokrasi itu ada dibuat oleh masyarakat, dari masyarakat, dan kembali ke masyarakat. Lalu yang ketiga ada tenggang rasa. Tenggang rasa di sini artinya adalah saling hormat dan menghormati antar perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun perbedaan yang lainnya. Lalu yang keempat ada kemajemukan. Kemajemukan itu dalam arti lain adalah pluralitas dan pluralisme. Jadi pluralisme di sini itu tidak hanya dipahami sebagai sikap menerima dan mengakui perbedaan, tetapi harus ikhlas menerima perbedaan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Keadilan sosial ini artinya keseimbangan pembagian hak dan kewajiban warga negara, baik dari segi ekonomi, politik maupun ilmu. Arti lain dari keadilan sosial di sini itu adalah hilangnya konsentrasi salah satu aspek kehidupan oleh kelompok ataupun suatu golongan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar penegakan masyarakat madani. Apa itu pilar penegakan masyarakat madani? Pilar penegakan masyarakat madani adalah lembaga yang merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang mengkritik kebijakan yang diskriminatif penguasa dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tertindas. Yang pertama yaitu ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela yang bersifat independen atau tidak berada di bawah pemerintah dan memiliki tujuan untuk melayani kepentingan publik atau kelompok tertentu. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama non-profit atau tidak mencari untung, selanjutnya yaitu mandiri dan independen dari pemerintah serta partai politik, yang ketiga berorientasi pada kepentingan sosial, yaitu bersifat sukarela, dan yang terakhir yaitu berperan sebagai pengawas sosial. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk membantu masyarakat yang lemah atau kurang berdaya, mendorong keadilan sosial dan HAM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengkritisi dan mengawasi kebijakan publik. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada pers. Pers merupakan lembaga atau kegiatan yang melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media dengan tujuan memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Adapun fungsi pers yang pertama yaitu menyampaikan fakta dan peristiwa kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat melalui berita dan artikel bermutu, menyajikan konten yang menghibur dan sehat, mengawasi jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial, dan yang terakhir menjadi sarana kegiatan ekonomi media. Oke, selanjutnya yaitu supremasi hukum atau rule of law. Supremasi hukum adalah prinsip di mana bahwa hukum berada pada posisi tertinggi dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua orang dan lembaga-lembaga terkecuali harus tunduk pada hukum. Adapun prinsip-prinsip dari supremasi hukum, yang pertama itu persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum. Kedua yaitu kepastian hukum atau di mana hukum jelas tertulis dan dapat diterapkan. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang adil, yaitu bebas dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, peradilan yang independen, di mana hakim dan lembaga peradilan bebas dari intervensi. Yang terakhir yaitu perlindungan HAM, hukum melindungi hak asasi manusia. Oke, selanjutnya yaitu ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan setelah sekolah menengah atau SLTA sederajat, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mencetak sumber daya manusia yang komitmen dan berkarakter. Adapun fungsi-fungsi dari perguruan tinggi, yang pertama yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyiapkan tenaga profesional dan terampil. Yang keempat, membentuk sikap ilmiah, kritis, dan bertanggung jawab. Terakhir yaitu mendukung pembangunan nasional. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi politik. Partai menjadi tempat ekspresi politik warga, sehingga partai politik merupakan prasyarat bagi pembentukan masyarakat madani. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan yang bertugas. Oke, mohon izin. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan tadi. Kesimpulannya itu, masyarakat madani adalah masyarakat ideal di mana setiap warganya memiliki kedudukan setara, sadar hukum, dan toleran. Warga bebas menentukan arah hidupnya tanpa adanya tekanan dari negara. Hal ini ditandai dengan integrasi sosial, penyebaran kekuasaan, partisipasi dalam pembangunan, dan kebebasan kreatif. Jadi itu kesimpulan dari diskusi kita pada materi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula rangkaian presentasi kita pada hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, serta kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi kali ini. Apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.